Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Asmel TV. Udah lama aku nggak upload video. Kali ini aku mau membahas sedikit tentang COVID-19 conspiracy theory, atau yang bisa dibilang konspirasi coronavirus yang sebagaimana sedang terjadi di berbagai negara. Aku mau menyebutkan beberapa konspirasi yang aku dapat dari satu sumber. Di situ menyebutkan since pertamanya itu China becomes ill, enters a crisis and paralyze its trade. Di situ China pertama-tama dia membuat negaranya itu seperti, bisa dibilang sumber corona kan berada di Wuhan, kota, salah satu kota di China, atau bisa disebut desa. Pertama-tama sumber corona itu ada di sana, lalu corona menyebar di Wuhan itu, dan mereka membuat perdagangan di negara mereka itu melemah, atau bisa disebut melumpuhkan perdagangan mereka. Baru since keduanya itu the Chinese currency is devalued, they don't do anything. Maksudnya di situ currency mereka melemahkan currency mereka. Itu adalah teori since keduanya. Baru since ketiga, due to the lack of trade of company from Europe and the USA that are based in China, their shares fall 40% of their value. Maksudnya di sini karena pelemahan tersebut, perusahaan yang berasal dari Europe, USA yang berbasis di China akan melemah, dan saham mereka jatuh sekitar 40% yang berada di China itu. Baru since yang keempat itu, setelah mereka melakukan penyebaran, seperti mereka melakukan penyebaran ke daerah Europe, Asia lainnya, seperti Indonesia juga salah satunya, seperti Italia, Prancis dan lain-lain. Seperti yang kita lihat pada saat ini, bagaimana sudah banyaknya kasus yang terjadi di negara Eropa. Lalu mereka bakal membeli 30% saham perusahaan Eropa atau USA dengan harga yang rendah di negara mereka tersebut. Baru since yang kelimanya itu, China has control the disease and own companies in Europe and the US, and decides that this company stay in China and earn 20,000 billion dollars. Itu maksudnya dengan adanya bencana ini, ya mereka mengkontrol segalanya, seperti perusahaan mereka sendiri. Di Xinjiang ini menyebutkan bahwa China bisa mengendalikan penyakit ini dan memiliki saham yang besar di daerah Eropa dan Amerika Serikat. Dan dia memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan ini tinggal di China dan mendapatkan 20 ribu miliar dolar. Selanjutnya bisa kita lihat di scene yang ke-6 atau checkmate. Di situ betul-betul mengagetkan, atau bisa kita bilang sangat luar biasa apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu kita mendengar bahwa China sudah mengklaim mereka telah bisa mengendalikan virus ini. Sebagaimana kita tahu, di sana adalah sumber terbesar coronavirus. Tetapi beberapa saat itu juga kita dengar bahwa pertama-tama kemarin kita mendengar bahwa di sana ada coronavirus. Setelah itu mereka mengklaim membangun membangun rumah sakit hanya dalam waktu 2 minggu dengan persiapan yang sangat luar biasa, di mana menyediakan 12.000 tempat tidur dalam rumah sakit tersebut, yang dimana di berita itu sudah dalam masa pembangunan. So dalam berita itu disebutkan bahwa memang mereka betul-betul sudah membangun dan dalam proses pembangunan rumah sakit tersebut. Menurut kalian, apakah itu tidak sangat luar biasa membangun rumah sakit dalam 2 minggu? Apakah di situ mungkin banyak yang bilang ini adalah konspirasi, atau konspirasi itu adalah, bisa kita lihat di sini, konspirasi itu adalah
Konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Itulah makanya kenapa di website yang aku dapat ini disebutkan bahwa konspirasi yang dimainkan oleh Cina itu sangat luar biasa. Mereka bisa membangun rumah sakit hanya dalam waktu 2 minggu dan sudah menyiapkan 12 tempat tidur untuk para pasien corona. Tapi di sini disebutkan bahwa itu hanya adalah spekulasi atau bisa dibilang perkiraan pendapat gitulah, pendapat di website ini. Tapi menurutku juga sih itu ada benarnya. Bagaimana suatu negara bisa membangun satu rumah sakit hanya dalam waktu 2 minggu, di mana pada saat itu juga negara mereka sedang dilanda penyakit atau kasus yang sangat besar, yaitu coronavirus. Mereka bisa membangun hanya waktu dalam 2 minggu dalam keadaan yang bisa dibilang kritis, karena di situ sudah mulai pada saat itu Cina sudah dilanda dengan adanya coronavirus yang menyerang beberapa warganya di Wuhan. Lalu tiba-tiba pada saat itu mereka mengklaim mereka sudah sudah bisa mengkontrol penyakit itu atau virus itu. Mereka bisa dibilang di sini they announced that they had stopped the epidemic. Maksudnya di situ mereka sudah bisa memberhentikan penyebaran virus tersebut. Dan ada salah satu video di mana Cina sudah mengklaim Cina sudah merayakan karena mereka sudah bisa mengendalikan virus tersebut. Di situ juga ada pemberitahuan bahwa mereka sudah memiliki vaksin. Bagaimana mereka bisa mendapatkan vaksin hanya dalam waktu kita bisa menyebutkan bahwa itu memang betul-betul singkat. Kenapa? Karena di sini itu adalah kasus yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini sudah ada, kita lihat di sini sudah ada 600.000 sekian lah bisa kita bilang. Sini sudah ada sekitar 600.000 jiwa yang dikonfirmasi positif corona. Tapi mereka bisa mengklaim secepat ini bahwa mereka telah memiliki vaksin atau memiliki vaksin virus corona tersebut. Aku hanya ingin berpendapat sedikit bagaimana konspirasi ini menurutku mungkin ada benarnya. Bagaimana bisa suatu negara dengan adanya bencana besar seperti itu di negara mereka sudah ada persiapan besar seperti menyiapkan pembangunan rumah sakit yang begitu besar untuk 12.000 tempat tidur pasien yang terkena corona nantinya. Dan apakah kalian pernah mendengar di satu berita atau melihat di satu berita pemimpin negara mereka itu mendatangi Wuhan pada saat itu, di mana bisa kita lihat di berita juga bahwa Cina belum bisa mengendalikan virus tersebut, tetapi mereka di berita itu ditunjukkan bahwa pemimpin negara mereka mendatangi desa atau kota tersebut hanya menggunakan masker, tidak ada sarung tangan atau pakaian khusus yang digunakan. Sebagaimana dia adalah pemimpin negara yang harusnya sudah pasti dilindungi oleh setiap negara, tetapi pada saat itu kita lihat dia hanya menggunakan masker yang biasa juga, yang bahkan di Indonesia bisa disebutkan bahwa masker itu kurang efektif untuk melindungi kita dari virus, karena tidak tertutup semua bagian hidung dan mulut kita. Tapi disitulah aku ngerasa itu ada benarnya konspirasi tersebut. Kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin pada saat itu mereka sudah mendapatkan obat tersebut tapi belum dipublikasikan. Mungkin sudah disuntikkan kepada pemimpin negara tersebut, makanya pemimpin negara tersebut berani mendatangi desa tersebut. Cuman di sini aku tidak mau mengklaim bahwa itu benar adanya. Aku hanya berpendapat mungkin itu adalah memang yang terjadi di sini. Cina melakukan kita bisa bilang politik perdagangan antara, yang kita tahu bagaimana
selama ini ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. So kalau kita lihat mungkin yang kita ketahui Amerika Serikat adalah sekarang negara terkuat dalam militer. So mungkin Cina membuat adanya virus ini sebagai penyerangan yang mereka buat dalam bentuk, ya bisa kita bilang dalam bentuk yang tidak terlihat, menyerang satu bumi ini, satu planet, apa ya kita bilang, biasanya satu bumi lah, menyerang seluruh negara. Aku rasa kalau kita lihat di sini hampir seluruh negara sudah ada kasusnya, walaupun mungkin seperti Timor Leste 1, Papua Nugini 1, Nepal 4, mungkin masih sedikit yang ada di sana. Cuman seperti negara-negara besar, Amerika Serikat yang sekarang sudah sampai 100.000 jiwa lebih, Italia 86.000 lebih, Cina negaranya sendiri 81.000. Cuman di sini kita bisa lihat bahwa tingkat kematiannya itu hanya 3.200, kematian di negaranya hanya 3.300 jiwa dari 82.000 kasus yang ada di sana. Di sini aku juga membahas sedikit tentang apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terlepas dari konspirasi tersebut yang mungkin aku tidak tahu apa itu benar atau tidaknya, cuman aku beranggapan seperti itulah. Di sini aku juga ingin membahas seperti halnya apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Di sini aku kuliah di India. Kita bisa lihat di India hanya ada 918 kasus pada saat ini. Yang sebelumnya aku sempat pantau situs ini beberapa saat yang lalu. Kemarin itu India ada di atas Indonesia. Sekarang kita lihat Indonesia sudah ada 1.155 kasus dan India 918 kasus. Di sini sudah diterapkan lockdown selama 21 hari yang dimulai, kalau saya tidak salah, dimulai pada tanggal 24 atau 25 Maret yang lalu. Di situ sudah dimulai lockdown sampai 21 hari yang diumumkan Perdana Menteri Narendra Modi. Maksud saya seperti ini, banyak mungkin pertanyaan dari masyarakat, banyak yang bilang kenapa tidak dilakukan lockdown, tapi ada juga yang membantah gak usah dibuat lockdown karena mungkin nanti gimana orang-orang bisa mencari uang untuk makan sehari-hari, mungkin seperti ojol-ojol yang ada di Indonesia tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Memang itu ada benarnya semua, cuman maksudnya kita sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita tidak perlu selalu menyalahkan pemerintah kita, karena mereka pasti sudah memikirkan hal-hal tersebut, tindakan apa yang terbaik untuk negara kita. Mungkin mereka memikirkan bahwa jika Indonesia di lockdown, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Tetapi juga di situ banyak masyarakat yang mungkin tidak sependapat dengan pemerintah. Kalau tidak lockdown, bagaimana nantinya Indonesia yang sedang ini aja mungkin sudah sampai 1.155 kasus. Pasti penyebaran bakalan lebih cepat lagi. Jadi di sini aku mengingatkan untuk kita semua. Di sini sudah disebutkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi bahwa kita harus melakukan social distancing, di mana kita harus menjaga jarak dengan orang-orang lainnya, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan lain-lainnya. Tapi di sini juga aku melihat beberapa kasus yang aku lihat di berita, ada foto cegah penyebaran corona, polisi razia warnet dan kafe. Lalu di sini juga ada 98 siswa Tangerang terjaring razia cegah corona di warnet. Maksud saya di sini seperti ini. Saya rasa kita harus
saling mensupport antara kita manusia. Kita lihat apa yang terjadi sekarang di Indonesia, penyebarannya sangat cepat. Bahkan sekarang itu Indonesia itu dari kasus corona tersebut, Indonesia adalah negara kedua dengan persentase terbesar kematiannya. Yang pertama itu adalah Italia. Di sini kita bisa lihat, tadi aku udah menghitung, Italia kematian ada 9.000 sekian dari total 86.000 jiwa yang sudah terinfeksi corona. Di sini ada 10,55% tingkat kematiannya. Dan Indonesia yang adalah yang kedua 8,83. Kita lihat Malaysia 1,20, Thailand 0,48, South Korea 1,51, Inggris 5,15, Spanyol 7,81%. Bahkan nih negara asalnya itu 4,02%, dan di Amerika Serikat ada 1,63%. Di sini kita bisa lihat Indonesia adalah tingkat yang memiliki tingkat kematian terbesar dari kasus tersebut. Secara logik aku tadi udah ngelihat juga di satu website yang dimana website itu memperlihatkan di sini aku mencari top 10 10 besar negara yang memiliki populasi orang tua bisa dibilang 65 tahun ke atas. Negara pertama di situ adalah Jepang, negara kedua adalah Italia, negara ketiga Jerman, dan seterusnya. Tapi di 10 besar ini Indonesia tidak termasuk. Maksud saya di sini kemarin aku ada lihat satu video di situ, kalau tidak salah di videonya Bapau Family, Mbak Imong. Di situ dia ada video call sama satu masyarakat Indonesia yang sedang berada di Italia. Kemarin dia menyebutkan di situ karena Italia memiliki Italia adalah negara nomor 1 yang memiliki tingkat kematian tertinggi, yaitu yang tadi kita lihat ada 10,55%. Di situ terjadi karena memang negara Italia tersebut memiliki 22,4% masyarakat tuanya yang ada di sana, yang sebagaimana kita tahu coronavirus lebih mudah menyerang imun tubuh, atau bisa kita bilang menyebabkan kematian pada orang-orang yang sakit, pada orang-orang yang lebih udah bisa kita bilang tua, 65 tahun ke atas. Tapi di sini kita lihat Indonesia tidak dalam top 10 tersebut. Apakah kalian bisa membayangkan sampai saat ini sudah Indonesia adalah berada di posisi kedua tingkat kematian tertinggi. Bagaimana jika kita tidak memberhentikan kasus tersebut? Masyarakat kita masih nakal apa segala macam. Maksud saya kita harus mensupport satu sama lain. Kita harus melihat apa yang terjadi di sana, para medis. Kita harus memberi sedikit respect kepada mereka, bagaimana mereka berusaha menyembuhkan, merawat pasien-pasien yang udah ada di sana, memeriksa pasien-pasien yang datang untuk melakukan pengecekan apakah mereka positif, apakah mereka negatif. Kita harus memberi respect kepada mereka. Jadi maksud saya di sini, please lah, bagaimana kita bermasyarakat, tolong apa yang sudah dihimbau oleh Bapak Presiden, pemerintah kita. Di situ dia menyebutkan jangan ada yang, maksudnya kita boleh keluar rumah, tapi dalam hal seperti hal yang memang kita tidak bisa lakukan di luar rumah, seperti misalnya pedagang kaki lima yang memang hanya memiliki penghasilan dari dagangannya, atau mungkin kita memang yang harus belanja ke luar rumah, belanja ke pasar, itu it's fine if you want to go to outside, if you want to buy something for it. Tapi kita lihat seperti apa yang terjadi saat ini, masih banyak juga masyarakat yang kita lihat masih bermain ke warnet, ke kafe-kafe untuk nongkrong. Kita bakal merasakan hal itu di kemudian hari jika coronavirus tersebut sudah bisa dikendalikan oleh Indonesia. Apakah kalian tidak takut bisa terkena virus tersebut? Apakah kalian tidak takut Indonesia bisa
Aku tadi udah ada membaca satu website lagi juga yang bisa menyebut yang udah menyebutkan bahwa di situ jika Indonesia tidak bisa mengendalikan ini secepat mungkin, mungkin nanti sebelum Lebaran Indonesia bisa mencapai 1 juta orang, 1 juta tingkat kematian atau tingkat yang terkena virus tersebut, dalam hal positif. Mungkin aku lupa dalam hal tersebut. Jadi maksudku, tolonglah kita saling mensupport satu sama lain, yang halnya sudah dihimbau Bapak Presiden kita agar tetap berada di rumah. Lagi pula di sini mungkin aku beranggapan bahwa di saat ini mungkin Tuhan ngasih waktu kita untuk berada di dalam rumah bersama keluarga kita. Banyak orang di luar sana yang menginginkan bersama keluarganya, tapi mungkin mereka sudah tidak memiliki ayah, ibu dan lain-lain. Tapi mungkin di sini kita yang masih diizinkan bertemu dengan keluarganya, apa salahnya di saat seperti ini yang bahkan memang di luar sana pun berbahaya untuk kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga kita. Apa salahnya kita berada di dalam rumah melakukan hal-hal kegiatan bersama keluarga, quality time bersama keluarga kita. Jadi aku himbau sekali lagi untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia agar stay home, stay safe, and tetap jalankan social distancing, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan lain-lain. Satu hal lagi yang aku ingin katakan ke kalian bahwa aku di India, yang sedang kuliah di India, dilakukan lockdown seperti ini, dilaksanakan 21 hari lockdown. Aku sempat berpikir gimana jika aku kembali ke kampung halaman bertemu dengan keluargaku. Bagaimana aku juga melihat berita-berita yang ada di Indonesia, penanganan yang ada di Indonesia, penyebaran virus corona yang ada di Indonesia begitu cepat. Aku ada rasa takut yang membuat aku seperti apa yang bakal terjadi nanti dengan keluarga aku yang ada di sana. Tapi setelah aku pikir-pikir dan melihat beberapa himbauan juga yang dilakukan oleh pemerintah, yang sudah diumumkan oleh pemerintah, jangan dulu kita kembali. Untuk ini adalah untuk teman-teman yang berada jauh dari keluarga, mungkin misalnya kerja di luar kota, di luar negeri, kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri, seperti itu. Pemerintah sudah menghimbau agar tidak pulang kampung sementara, karena di situ jika kalian ingin pulang, apakah tidak lebih baik jika itu dilakukan setelah nanti virus corona itu telah bisa dikendalikan oleh Indonesia, daripada nanti kalian pulang kampung dan kalian yang membawa penyakit tersebut ke keluarga kalian. Mungkin seperti yang udah dijelaskan oleh juru bicara yang menangani virus corona tersebut yang ada di Indonesia kemarin, dibilang di situ bisa aja misalnya aku sudah ada di dalam tubuhku, mungkin udah ada virus corona tersebut, mungkin ada 2 atau 3 virus yang ada dalam tubuhku, tetapi tubuhku masih kuat melawan virus tersebut. So aku masih baik-baik aja apa segala macam, aku masih bisa mengondisikan tubuhku, belum ada rasa demam atau apa gitu. Tetapi ketika kalian nanti pulang ke rumah, jika kalian membawa virus tersebut, siapa yang tahu di mana yang ketika kalian pulang ke rumah atau ke kampung halaman kalian bisa membawa virus tersebut. Mungkin aja seperti yang aku katakan, kalian udah ada memiliki virus tersebut, tetapi karena imun kalian kuat, daya tahan tubuh kalian kuat, kalian bisa imun tubuh kalian bisa melawan virus tersebut. Tetapi bisa saja ketika kalian sampai di rumah, itu bisa terinfeksi mungkin ke adik kalian, ke kakak kalian, ke abang, ke ibu dan ayah kalian. Mungkin saja imun mereka tidak kuat melawan virus tersebut, so mungkin nanti kalian tidak terjadi apa-apa, tetapi di mereka belum tentu, siapa yang tahu mereka kuat atau tidak melawan virus tersebut. So mereka positif corona, apakah kalian menginginkan hal itu? So di situ aku menghimbau sekali lagi apa yang sudah diingatkan oleh pemerintah kita, agar menahan sementara untuk tidak pulang ke kampung halaman, untuk memperkecil tingkat penyebaran virus corona tersebut. Kembali lagi aku ingatkan ke kalian, tolong
saling support antara kita masyarakat Indonesia, saling support antara kita masyarakat dengan pemerintah, antara kita masyarakat dengan pihak medis, tim medis yang sedang melaksanakan atau sedang berusaha mengendalikan virus tersebut, berusaha mencari obat virus tersebut, berusaha untuk merawat pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus tersebut. Tolong kita saling menghargai agar penanganan corona tersebut berjalan dengan lancar di negara kita. Aku di sini bisa dibilang udah setahun juga aku di sini, dari kemarin yang pulang kampung, setelah itu kembali ke sini, sudah setahun lagi juga aku berada di sini. Jujur aku pengen pulang dengan seperti ini. Aku hanya bisa tidur, main game, nonton video, mungkin sekali-sekali karena ada tugas dari kampus, aku ngerjain tugas. Tapi aku hanya bisa melakukan kegiatan tersebut di kamar ini, yang ya hanya kamar kecil seperti ini. Aku tidak bisa melakukan banyak hal karena lockdown 21 hari di India. So aku tahu kita yang sedang berada di luar atau tidak sedang berada dekat dengan keluarga kita, aku tahu mungkin kalian ingin pulang bersama mereka atau apa segala macam. Di situ juga aku ingin kembali mengingatkan teman-teman yang tadi masih nongkrong atau masih ke warnet atau kemana pun kumpul-kumpul bareng teman-teman. Lihatlah kami yang ingin pulang saja pun untuk bertemu dengan keluarga kami harus memikirkan banyak hal, karena mungkin kami bisa membawa virus tersebut ke area rumah kami, ke area lingkungan rumah kami. So disitulah kita harus kembali, aku ucapkan, saling menghimbau dan saling support, saling gimana ya, saling support antara kita manusia, yang dimana kita cinta tanah air, kita cinta Indonesia. Banyak kemarin negara-negara yang sudah mengklaim atau sudah menyebutkan bahwa Indonesia adalah satu negara dengan penanganan corona terburuk. Mari kita patahkan tanggapan negara-negara tersebut dengan kita saling mensupport, tetap berada di rumah, stay home, tetap menjaga kebersihan, memakai masker jika keluar dengan tujuan tertentu yang memang harus dilakukan, seperti belanja atau kegiatan tertentu yang memang harus sudah dilakukan. Hanya itu yang mungkin aku bisa sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin soal konspirasi yang aku sudah sebutkan tadi, beberapa konspirasi yang ada di website ini, di sini, mungkin kalian teman-teman bisa berpendapat juga di kolom komentar. Aku tidak mengatakan konspirasi tersebut adalah benar adanya, tetapi aku hanya ingin mengatakan di situ ada konspirasi yang mungkin aku sendiri bisa percaya dengan adanya konspirasi tersebut. Apakah Cina mungkin memang melakukan politik perdagangan dengan cara seperti itu? Mereka bakal nanti memiliki saham besar di Eropa sana karena karena tingkat perekonomian di Eropa sana atau di Amerika Serikat sana sudah sangat melemah karena adanya coronavirus. Lalu mereka membeli saham-saham tersebut, so mereka bakal menguasai seluruh negara yang mereka telah membeli saham tersebut. Ya mungkin teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar, silahkan. Sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Untuk teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar di bawah mengenai mungkin himbauan juga. Teman-teman ingin menghimbau juga di kolom komentar untuk teman-teman yang masih melakukan seperti nongkrong atau pergi ke warnet atau hal-hal yang lainnya, boleh silahkan tuliskan himbauan kalian di bawah. Oke, sekian dari saya. Untuk teman-teman yang suka dengan video tersebut, jangan lupa like dan subscribe. Lalu jika kalian suka aku membuat video tersebut, mungkin nanti teman-teman ingin aku membuat video selanjutnya, silahkan tulis di bawah
saran dari teman-teman aku buat video apa, mungkin review hotel pada saat lockdown tersebut, isolasi ini, atau apalah, kalian silahkan berkomentar di bawah. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton video tersebut. Aku mau bilang sekali lagi, stay home, save Indonesia, save the world. Thank you. Bitch start tripping, now I'm blue. Mega Man.